Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang cukup bikin kaget nih dari materi yang Anda siapkan. Soal kenapa ya pengalaman bertahun-tahun itu nggak otomatis bikin seseorang jadi ahli. Apalagi di bidang yang nggak pasti gitu. Sumber kita kali ini benar-benar nantang asumsi umum deh. Iya, betul sekali. Tema yang menarik ya. Fokus kita memang ke situasi di mana intuisi yang katanya diasah pengalaman, malah bisa salah. Nanti kita lihat contohnya, ada dari poker, ada juga studi soal prediksi para ahli ya kan. Tujuannya sih biar kita sama-sama paham kapan pengalaman itu oke buat dipegang, kapan kita butuh cara lain gitu buat ambil keputusan. Mari kita mulai aja ya. Oke, kita mulai dari poker nih. Dulu kan, kalau ngomongin pemain hebat, pasti kebayangnya veteran kasino ya kan? Yang udah lama main. Tapi, era online ini muncul juara kayak Annette Obrestad. Dia pemenang termuda World Series of Poker Europe. Malah ada cerita dia menang turnamen gede sambil nutup kartu. Cuma ngandelin analisis pola taruhan lawan. Gila nggak tuh? Gimana ceritanya pemain baru bisa cepat banget jago, malah ngalahin legenda kayak Doyle Brunson yang main puluhan tahun? Rencana akhir pekan ini sepertinya akan sedikit berubah karena ada acara mendadak dari kantor. Jadi, mungkin kita perlu mengatur ulang jadwal jalan-jalan kita nanti. Nah, ini contoh bagus banget soal pentingnya lingkungan belajar. Krusial itu, poker online itu memungkinkan pemain dapat volume pengalaman yang gila-gilaan. Main ribuan tangan dalam waktu singkat di banyak meja sekaligus, dan juga umpan baliknya cepet. Bisa analisis riwayat permainan gitu. Jauh lebih intensif dibanding main di kasino fisik. Jadi fokusnya geser. Bukan lagi soal psikologi tatap muka aja, tapi lebih ke analisis data, probabilitas. Pengalaman Brunson 50-60 tahun, itu kalau dihitung jumlah tangannya bisa jadi kalah sama pemain online muda dalam beberapa tahun aja. Ini nunjukin kalau lamanya waktu aja, ya nggak cukup, kualitas feedback sama lingkungannya itu penting banget. Wah, menarik. Jadi kualitas dan kecepatan umpan balik itu kuncinya ya? Ini kayaknya nyambung ke ide berikutnya yang, lumayan radikal nih dari Paul Mill yang ada di materi Anda juga. Katanya, formula sederhana bisa ngalahin penilaian ahli berdasarkan pengalaman. Bener nggak sih? Studi Mill itu emang, mengguncang banget pada masanya. Dia bandingin prediksi klinis, ini yang berdasarkan intuisi, pengalaman subjektif ahli, kayak psikiater gitu, sama prediksi statistik yang pakai rumus sederhana, algoritma. Hasilnya, konsisten di banyak bidang, formula itu seringkali lebih akurat. Contoh klasiknya itu prediksi Burgess, soal residivisme napi. Rumusnya simple banget, cuma ngitung 21 faktor dasar kayak usia, jenis kejahatan, gitu-gitu. Ternyata, rumus itu lebih jago nebak siapa yang bakal gagal bebas bersyarat dibanding penilaian psikiater ahli. Tapi kok bisa ya? Maksudnya para ahli ini kan udah lihat ribuan kasus gitu. Kenapa intuisinya bisa kalah sama rumus? Nah, ini nih penjelasannya. Menurut Daniel Kahneman dan Gary Klein, yang relevan banget sama ini. Keahlian intuitif yang bisa diandelin itu cuma bisa tumbuh subur kalau ada dua syarat. Pertama, lingkungannya harus stabil dan bisa diprediksi. Kedua, harus ada kesempatan belajar lewat umpan balik yang teratur dan jelas. Banyak situasi di dunia nyata, kayak prediksi politik jangka panjang atau keputusan investasi yang ruwet, itu nggak memenuhi syarat ini. Lingkungannya nggak stabil, feedbacknya nggak jelas atau lama banget. Terus ada riset lain juga yang bilang, ahli itu kadang terlalu fokus ke detail unik kasus tertentu. Istilahnya Mill itu kaki patah gitu. Mereka jadi lupa sama pola statistik yang lebih luas, padahal justru disitulah kekuatan formula. Oke. Jadi kalau lingkungannya nggak pasti, terus feedbacknya susah didapat, apa kita masih bisa nih ngelatih diri biar bisa ambil keputusan lebih baik, biar nggak cuma ngandelin intuisi yang bisa salah tadi? Bisa, tentu bisa. Tapi ya itu, butuh disiplin, nggak bisa asal. Proyek super forecasting dari Philip Tetlock itu bukti bagus. Ini sejalan sama ide ngatasin keterbatasan intuisi tadi. Di proyek itu, orang biasa dilatih buat bikin prediksi politik jangka pendek. Hasilnya, akurasinya ngalahin analis intelijen berpengalaman. Caranya gimana? Ada beberapa poin. 1. Pecang masalah rumit jadi bagian-bagian kecil yang lebih gampang diukur. 2. Pakai skala probabilitas yang jelas. Misalnya bilang kemungkinan 70%.
Jangan pakai bahasa ambigu kayak mungkin, bisa jadi. 3. Catat prediksi dan hasilnya dengan teliti. Ini penting buat mengkalibrasi tingkat PD kita, biar sesuai sama akurasi kita selama ini. 4. Bentuk kelompok diskusi, semacam brain trust gitu. Buat saling tantang asumsi, bagi info, kurangin bias masing-masing. Kekuatan berpikir bareng-bareng itu ngebantu banget, kayak contoh Galton ngebak berat sapi itu kan. Oke, jadi kesimpulan utamanya buat Anda di rumah nih, pengalaman itu penting sih, tapi jangan jadi satu-satunya pegangan. Apalagi kalau situasinya nggak pasti. Gitu ya kira-kira. Tepat sekali, udah pas rangkumannya. Jadi beberapa poin penting nih yang bisa Anda bawa pulang. Pertama, kualitas pengalaman, terutama ada nggaknya feedback yang cepat dan jelas, itu sering lebih penting daripada lamanya waktu. Kedua, kalau lingkungannya nggak pasti, nggak stabil, hati-hati sama intuisi Anda, bisa jadi bias. Kalau bisa, coba deh pakai data, model statistik, atau rumus sederhana buat pembanding. Ketiga, coba tingkatkan kualitas feedback secara aktif. Catat keputusan penting, lacak hasilnya, terus evaluasi. Tingkat PD Anda udah pas belum sama akurasi historis Anda? Itu namanya kalibrasi. Keempat, manfaatin kekuatan orang lain. Diskusin keputusan penting sama orang yang beda perspektif, biar dapat gambaran lebih utuh dan bisa nantang bias kita sendiri. Nah, sebagai penutup nih, mungkin bahan renungan buat Anda. Coba deh identifikasi satu area di kerjaan atau hidup pribadi Anda, di mana Anda tuh ngerasa paling ngandelin pengalaman atau intuisi. Yang akurat nggak? Stabil? Feedbacknya jelas? Atau jangan-jangan udah saatnya nih Anda mulai cari data pembanding, atau bikin brain trust kecil-kecilan, atau lebih sistematis lagi nyatet keputusan dan hasilnya biar belajarnya lebih efektif. Mungkin itu bisa jadi langkah berikutnya.